Shalom semuanya. Ada sukacita? Ini terlambat berapa menit tadi ya? 20 ya. Berarti molor 20 ini ya. Ya, ini mau khotbah apa sampai lupa semua nih. Baik. Semua karena Tuhan. Amin. Ya. Ini benar-benar gereja apa adanya. Kalau tidak kemurahan Tuhan, kita juga tidak bisa ibadah hari ini. Ya. Bagi Tuhan bukan masalah tempat apapun. Tapi bagi Tuhan, lihat hati kita. Saya percaya bahwa kesungguhan hati kita itu menyentuh hati Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, kata Alkitab, untuk memberikan kekuatan bagi mereka yang sungguh hati. Jika di bumi ini ada orang yang sungguh hati, ingin hidup benar di hadapannya, itu menarik buat Tuhan. Mungkin keadaan kita tidak sempurna, memang tidak sempurna. Tapi kesungguhan hati kita untuk mengenal Dia, mau mencintai Dia, itu membuat Dia memberikan kekuatan untuk kita bisa menjadi sempurna. Kita tidak bisa sempurna tanpa Dia. Tapi ketika kita mau sungguh hati terhadap Dia, Dia akan berikan kekuatan untuk kita bisa menjadi sempurna, menjangkau Dia, bahkan hidup bersama Dia. Baik Bapak Ibu, malam hari kita belajar tentang berbahagialah orang yang suci hatinya. Kita buka di Matius 5 ayat 8. Ini ajaran dari Tuhan Yesus. Tentu kalau Tuhan Yesus mengajarkan karena Dia mengalami hal ini. Dan Dia membagikan kepada kita. Silakan, siapa yang baca? BK. Oke, makasih BK. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Iya, ini ayat kata-katanya tidak banyak, tapi tidak mudah untuk dilewati. Kesucian itu bukan berbicara tentang hidup mengasingkan diri, bukan tentang dia berpuasa untuk mengasingkan diri, untuk menemui Tuhan. Bukan soal itu. Arti kata suci hati dalam bahasa Yunaninya, kata ini, kata untuk suci adalah kata roi, yang berarti bersih, murni, tidak bercampur dengan motif jahat atau kepura-puraan atau munafik. Jadi murni, kesucian itu bicara murni, bersih. Apa adanya, kira-kira gitu. Apa adanya.
Dan kata hati dalam bahasanya itu kardia, menunjukkan pada pusat batin manusia, yaitu pikiran, kehendak, perasaan, dan motivasi. Saya bisa berbuat sesuatu apapun, Anda melihat di luarnya, tapi Anda tidak bisa melihat motivasi saya. Yang bisa melihat motivasi saya hanya diri saya sendiri dan Allah yang Maha Tahu. Saya pun sesungguhnya tidak tahu kalau tidak diterangi oleh Dia bahwa motivasi saya apa. Jadi suci hati bukan sekedar tampak baik di luar, tapi batin yang tulus, jujur, dan terarah kepada Allah. Dan ini datangnya bukan tiba-tiba, tapi harus melalui suatu proses yang panjang. Jadi kesucian itu tidak datang tiba-tiba, Bapak Ibu. Ada proses yang panjang yang harus dilalui. Tidak langsung tiba-tiba ketemu Tuhan langsung suci. Tidak bisa, ada proses yang harus dilalui. Dan kesucian bukan sekedar tanpa dosa. Tentu kesucian harus tidak berdosa. Tapi bukan hanya itu. Karena dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus kayu salib. Tapi setelah diselesaikan oleh Tuhan Yesus akibat dosa, tapi motif kecenderungan untuk melakukan dosa itu masih ada pada kita. Itu yang harus diselesaikan dalam diri kita. Makanya berhubungan dengan proses hati yang dimurnikan, ini menunjuk pada pertobatan, berkaitan dengan pertobatan, pembaharuan batin oleh Roh Kudus, hidup yang tidak munafik. Hidup yang tidak munafik itu apa yang dibicarakan itu sama dengan hatinya. Kalau Allah berfirman itu antara ucapan dengan hatinya itu pasti sama. Dan Allah ingin kita pun seperti itu. Dan ini tidak mudah. Butuh suatu proses yang panjang untuk menjadi benar-benar kita bisa menguasai mulut kita, perkataan kita, dengan sesuai dengan kata hati kita. Sama. Seperti Bapa, sama. Berikutnya, mereka akan melihat Allah. Ini bukan hanya soal melihat secara fisik, tapi mengenal hati Allah secara pribadi. Kita diajarkan tempat ini tidak mungkin kita bertemu dengan Allah Bapa. Karena betapa misterinya, betapa kudusnya, maha kudusnya, tidak terjangkaunya Bapa. Yang bisa ketika kita temui yaitu Tuhan Yesus. Saat ini tidak. Mengenal hati Allah secara pribadi itu menemuinya maksudnya dan mengalami hadiratnya. Itu yang kita bisa temukan. Dan kelak melihat dia dalam kemuliaannya. Ada ayatnya Pak? Ada. 1 Yohanes 3 ayat 2. Bisa dibacakan BK. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia,
sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya. Saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa ya keadaan kita. Kelak akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Coba ayat sebelumnya ya. Ayat 1 berarti ya. Satu Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besar kasih-Nya yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya. Karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, kelak kita menghadap bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi syaratnya kita harus memiliki hati yang suci. Hati yang murni membuat kita peka melihat karya dan kehendak Allah dalam hidup. Orang yang berniat hidup benar di hadapan Allah, Tuhan pasti sucikan hidupnya. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat karya Allah. Maksudnya gimana Pak? Kalau kita tidak pernah berurusan dengan Allah, tidak memperkarakan diri kita dengan Allah, hanya cukup beragama tapi tidak bertuhan dengan benar, kita tidak bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Allah sedang melakukan sesuatu dalam setiap peristiwa hidup kita, sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah apa yang harus kita lakukan melalui peristiwa, melalui orang sekeliling kita, melalui intuisi hati kita, melalui pemahaman firman yang kita pahami. Tuhan akan membentuk batinnya yang bisa mengerti karya Allah. Bahkan ketika Allah membentuk hati kita, kita bisa mengerti. Dan ketika kita bisa mengerti itu, respon kita menjadi benar. Satu contoh, ketika kita mengalami suatu masalah yang berat, kalau kita tidak memiliki mengenal Allah dalam peristiwa itu, kita akan bersungut-sungut, mengeluh, mengapa begini, mengapa begitu. Mengapa aku mengalami masalah ini? Tapi ketika seseorang berperkara dengan Allah, dia kan bisa melihat peristiwa itu. Dan dia bisa melihat bahwa Allah sedang melakukan sesuatu buat hidupnya. Dia bisa tahu bahwa dia sedang dibentuk oleh Allah. Dan dia bisa bersyukur akan itu. Dan hal ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak berperkara dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Orang yang tidak suci hatinya tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap hidup kita. Apapun. Mungkin kita bicara salah. Kalau kita tidak pernah berperkara dengan Allah, kita nggak tahu kalau itu salah. Ya bablas saja. Dan tidak pernah memperkarakan bahwa itu salah. Tapi orang yang berurusan dengan Allah, dia mempunyai hubungan yang lekat dengan Allah. Dan hidup dalam kesucian. Dia tahu ketika dia salah ngomong sedikit, orang lain mungkin nggak tahu. Tapi dia tahu, tadi aku salah ngomong itu. Ampuni aku Tuhan. Itu kalau semakin hari semakin halus, semakin motivasi, mungkin bukan soal marah,
atau mungkin soal sesuatu yang lain. Seharusnya aku enggak beli ini tadi itu. Bagi orang yang enggak berurusan dengan Allah, cuek. Saya mau apa, ya lakukan. Saya mau gue. Tapi orang yang berurusan dengan Allah, dia tahu kalau itu salah. Mungkin buat orang lain belum tentu salah. Ayat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup dengan motivasi yang benar. Ini yang Yesus ajarkan. Berbahagialah orang suci hatinya. Berbahagialah orang yang memiliki motivasi yang benar, yang bersih. Tidak bercabang antara Allah dan dunia, atau tidak mendua hati. Mau terus dibersihkan oleh firman dan roh. Inilah kesucian. Mau terus dibersihkan oleh firman dan roh. Dia selalu ingin mencari Tuhan, kenapa? Karena selalu ingin diterangi oleh Allah. Supaya benar-benar layak di hadapannya. Mungkin bagi orang lain tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang berurusan dengan Allah, jadi masalah. Contoh mau beli mobil mama. Uang ada. Loh kalau tinggal beli aja kan gak masalah, tau uang ada, udah utang. Duit-duitnya dewek. Tidak ada masalah kan. Tapi bagi orang yang memiliki hubungan dengan Allah, pasti memperkarakan tindakannya. Apakah ini dia suka enggak? Kalau orang Yahudi ukurannya Taurat. Pak Eres sering bicara hal ini. Kalau ukuran orang Kristen bukan hukum, tapi pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa pikiran dan perasaan Kristus? Karena Yesus itu tahu perasaannya Bapa. Dia tahu yang terbaik. Satu contoh sering kali saya sampaikan ke tempat ini. Besok disalib, malam pergumulan. Papa, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Ada, mau memilih dengan kehendak sendiri itu ada. Orang yang berurusan dengan Allah akan memperkarakan setiap tindakannya. Segitunya Pak. Ya. Semua termasuk saya, kita tidak sempurna. Tapi ketika kita mau hidup benar di hadapannya, dia akan ajari kita bagaimana hidup benar, hidup suci, hidup dengan apa adanya di hadapannya, tidak dengan kepura-puraan. Orang yang berbahagia adalah orang yang hatinya murni, tidak munafik, tidak bercabang, dan rindu hidup benar di hadapan Allah. Bagi dunia, bahagia itu kalau hartanya banyak. Tapi kata Yesus, bahagia itu ketika memiliki hati yang suci, yang memiliki motivasi yang murni.
orientasinya berbeda dengan dunia. Hidup orang Farisi penuh dengan kemunafikan, topeng. Mereka melakukan hukum loh. Rasul Paulus itu sempurna dalam melakukan hukum. Dia ngomong tidak bercacat. Tapi ketika dia menjadi Kristen, mengikuti Yesus, dia mulai melihat kebobrokan batiniahnya. Dia merasa tidak layak di hadapan Bapa. Dan tapi dia bersyukur, dia katakan, oleh karena Kristus aku dilayakkan. Dari antara sekian para rasul, aku yang paling berdosa. Dia pembunuh orang Kristen. Dia anggap dirinya benar. Tapi ketika dia ikut Tuhan Yesus, dia mulai bisa melihat motivasi yang salah. Hidup orang Farisi penuh dengan kemunafikan, topeng. Bagaimana dengan hidup orang Kristen hari ini? Apakah kita sedang bertopeng? Dengan kita datang dengan ibadah seperti ini, kita sudah merasa benar dan lebih benar dari orang yang di luar sana atau yang tidak Kristen. Kita nggak tahu batinnya kita yang sesungguhnya kalau Allah tidak menerangi kita. Terang Allah itu yang membuat kita bisa mengerti keadaan kita yang sesungguhnya. Itulah kasih karunia. Tapi apakah kita merespon dengan benar kasih karunia itu? Yesus justru menuntut hati yang jujur, motivasi yang murni, hidup yang utuh di hadapan Allah. Kita harus belajar memperkarakan keadaan batiniah kita. Periksa motivasi hati kita. Aku melakukan ini untuk Tuhan atau untuk dipuji? Enggak ada yang tahu loh. Hanya kita dan Allah yang tahu. Kita pun tidak tahu kalau kita tidak diterangi oleh Allah. Jaga hati dari kepahitan. Kenapa? Kalau kita pahit dan kita tidak menyelesaikan ini, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa melihat pekerjaan Dia dengan benar di hati kita. Penuh dengan kepahitan. Akan banyak nyalahkan orang. Dia tidak akan bisa melihat keadaan dirinya. Dia hanya bisa melihat orang lain. Makanya orang yang pahit dia tidak bisa melihat. Dia harus selesaikan hal ini. Kita itu kalau kita atau salah mengerti atau kita lagi dilukai, otomatis kan kita ingin melawan kan. Otomatis kan kita, loh kok gitu sih? Itu masih ada. Tapi firman yang kita pahami, kita mengerti, mengajarkan kita. Tuhan Yesus mengajarkan ampuni musuh, berkati musuhmu, doakan musuhmu. Dan kita melakukan hal itu. Tuhan ampuni aku. Aku berpikir yang jahat tentang orang ini Tuhan. Ampuni aku. Aku tidak berhak untuk menghakimi orang itu. Bapa berkati orang itu, ampuni orang itu. Dan aku mengampuni dia. Artinya kita menyelesaikannya. Itu kita sedang membersihkan hati kita oleh kasih karunia-Nya. Supaya hati kita suci, murni. Orang yang pahit, semua penilaiannya kan dengan pahitnya itu. Makanya hal ini harus diselesaikan. Berkaitan sekali dengan kesucian hati. Iri. Kita periksa kalau kita lihat saudara kita diberkati, kita iri enggak? Jangan bilang enggak Pak. Kalau Anda bilang enggak, Anda tidak akan pernah hidup dengan kesucian. Justru ketika kita ngalami itu, kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku iri dengan dia diberkati. Ampuni aku. Tuhan, ampuni aku.
Tidak semestinya aku seperti ini. Tapi itu refleks di hati kita. Tapi jangan gini, enggak iri. Enggak, aku enggak iri kok. Anda enggak menyelesaikannya. Tuhan enggak bisa menyelesaikannya. Anda mempertahankan kemunafikan itu. Dikatakan bahwa kesucian itu berkaitan dengan kejujuran. Jujur apa adanya, Tuhan aku iri. Tolonglah aku. Masa ndak iri ngomong, ndak apa-apa, ndak iri kok aku Tuhan. Lah Tuhan tahu kita iri, masa sing ngotot ae. You know ngotot. Saya ngomong seperti ini karena saya mengalami Bapak Ibu. Dan kemunafikan. Tadi jaga hati dari kepahitan, iri, dan kemunafikan. Munafik tadi saya sampaikan antara ngomong dengan hati nggak sama. Janjian, ketemu, mamanya. Kita mau janji kemana? Ke gym, mama. Terus terlambat. Bro, jam berapa iki? Oh ya, OTW. Padahal masih di rumah. OTW dari kamar mandi ke kamar gitu loh. OTW. Yang berikutnya, izinkan firman, perhatikan, izinkan firman dan Roh Kudus memurnikan batinnya kita setiap hari. Menyelesaikan setiap hari. Kalau kita tidak jujur, tidak akan bisa selesaikan. Belajar rendah hati mengakui keadaan diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita ketemu di gereja ini kan baik-baik semua kan. Shalom kan. Baik-baik semua. Coba kita ketemu di rumah. Anda kan tahu, saya pasti pakai kaos yang bolong-bolong itu. Apa adanya. Kalau Anda datang ke rumah mungkin saya salin dulu. Kita kalau ketemu di gereja itu baik-baik. Tapi sesungguhnya tidak baik-baik. Gimana Pak? Selesaikan. Amin. Tidak ada yang amin ya, tidak apa-apa. Sebetulnya hal ini sama dengan, sebetulnya dari kesucian ini, gambaran kesucian di Matius 5 ayat 8, sebetulnya hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes. Sebetulnya intinya di sini Bapak Ibu. Jadi yang tadi itu prolog aja gitu loh. Oh, masih panjang Pak? Iya. 2 jam ini kira-kira. Sebetulnya hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Ini supaya gambarannya bisa jelas. Hidup yang suci itu gimana sih? 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Iya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, Ya, dan di Allah dalam adalah Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa,
maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Iya, kalau dibalik, kalau firman-Nya ada di dalam kita akan tahu bahwa kita manusia yang berdosa. Yang sudah diselesaikan akibat dosanya oleh Tuhan Yesus. Ngerti maksudnya? Coba ayat yang ke-10 tadi. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia, yaitu Yesus, menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Firman-Nya tidak dalam kita. Artinya kalau dibalik, kalau firman-Nya ada di dalam kita, firman-Nya itu akan menerangi kita. Dan membuat kita bisa mengerti keadaan kita yang sesungguhnya. Menerangi keadaan kita yang sesungguhnya. Ketika kita diterangi, Tuhan mau kita jujur keadaan kita. Jangan disembunyikan. Bukan kita ngomong nanti di pasar atau ke teman kita, aku orang berdosa, bukan. Ketika Tuhan mengoreksi kita melalui peristiwa hidup. Kadang kita ya kalau lama tidak marah, kita pikir, kayaknya aku sudah berubah ini. Kena SK ini kayak sudah berubah. Tapi mungkin ya. Tapi di tingkat tertentu ketika dia kasih ujian yang lebih tinggi, ternyata, saya ngamuan. Saya ada emosi yang muncul. Ternyata masih ada monsternya. Tuhan bisa uji lewat segala peristiwa. Amin. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 10, 5 ayat 5 sampai 10 yang berbicara tentang hidup dalam terang. Yang sama dengan hidup dengan hati yang suci. Dalam terang itu hati yang diterangi. Ketika dia diterangi dalam kasih karunia-Nya, ketika dia jujur, apa Tuhan, ampuni aku. Dia yang menyucikan kita. Dia yang menyucikan kita. Kalau kita rendah hati untuk mengakuinya keadaan kita. Jangan malah ngengkel, saya enggak seperti itu Tuhan. Dikatakan tadi, di dalammu enggak ada kebenaran. Kalau di dalammu ada kebenaran, kamu akan diterangi. Dan kamu akan tahu keadaanmu yang sesungguhnya. Amin. Ayat 5, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terang itu kekudusan, kebenaran, kemurnian. Tidak ada kegelapan, bicara tidak ada dosa, tipu daya atau kebohongan. Di dalam Allah itu tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Yang ada kemurnian. Ketika kita bergaul dengan Allah, kita akan ada transfer spirit seperti itu. Yang tadinya kita tidak mengerti hidup dalam terang, kita bisa mulai mengerti, memahaminya. Dan bagaimana kita diberikan kasih karunia untuk dibersihkannya oleh darah Yesus. Tapi Allah mau kita rendah hati untuk mengakuinya. Tuhan, ampuni aku. Amin. Makanya Tuhan ngomong di ayat yang lain, aku mengasihi orang yang rendah hati, tapi aku benci orang yang congkak. Amin. Sifat Allah itu murni dan benar sepenuhnya, tidak ada kecurangan. Ayat 6 dan 7 menunjukkan ujian keaslian iman. Kalau kita berkata bersekutu dengan Dia, tapi hidup dalam gelap, kita berdusta. Artinya hidup dalam gelap itu tidak pernah menyelesaikan keadaan hatinya. Mau pahit ya pahit, mau marah ya marah. Tidak pernah diselesaikan dengan Allah. Dia tahu dia yang menyelesaikan, enggak.
kita datang kepada Dia untuk menyelesaikan. Tuhan, ampuni aku. Kalau ayat 7, kalau kita hidup dalam terang, tunjukkan ayat 7. Kalau kita hidup dalam terang, darah Yesus menyucikan kita. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Maksudnya dengan orang lain yang sama-sama ingin hidup benar di hadapan Allah. Sebagai anak-anak Allah. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Amin. Hidup di dalam terang itu, Allah yang menerangi kita, keadaan kita, dan kita rendah hati untuk menyelesaikan di hadapan Dia. Mengakui dengan jujur. Hidup dalam terang itu hidup terbuka di hadapan Allah. Jujur, mau dibentuk oleh Tuhan. Itu hidup dalam terang. Sebaliknya, hidup dalam gelap itu menyembunyikan dosa, hidup dalam kemunafikan. Iman sejati tampak dari arah hidup, bukan hanya pengakuan mulut. Ayat 8 tunjukkan bahaya merasa tidak berdosa, inilah lawan dari hidup dengan hati yang suci. Saya ulang, bahaya merasa tidak berdosa, inilah lawan dari hidup dengan hati yang suci. Dikatakan ini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saya balik, kalau kebenaran ada dalam kita akan tahu keadaan kita yang sesungguhnya. Itulah hidup dalam terang. Amin. Sering kali kita kalau belajar kebenaran itu ini yang saya alami. Entah Bapak Ibu mengalami atau tidak. Saya kalau baca buku, sekarang enggak ya. Tapi kalau saya dulu kalau saya baca buku, itu selesai baca itu seperti saya itu sudah selesai dengan buku itu. Saya sudah seperti buku itu. Anda pernah ngalami itu? Sepertinya setelah baca itu sepertinya, ya saya sudah seperti yang diceritakan dalam buku itu, yang dikupas di buku itu. Kita tertipu. Bukan tidak boleh baca buku, ya baca buku aja. Tapi sikap ini harus kita perbaiki. Bahwa keadaan kita sesungguhnya ketika Allah menerangi kita. Belajar rendah hati untuk mengakuinya. Amin. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Ini menentang ajaran sesat saat itu yang mengklaim bahwa orang-orang rohani itu tidak mungkin berdosa lagi di zamannya Yohanes. Makanya Yohanes ngomong seperti ini. Yohanes menegaskan orang percaya masih bisa jatuh dalam dosa. Jadi jangan menyangkalnya. Tadi saya katakan inilah lawan dari hidup yang hidup dengan hati yang suci. Orang yang merasa tidak berdosa justru dia tidak bisa memiliki hati yang suci. Hatinya tidak bisa apa adanya. Hatinya penuh kemunafikan. Kesucian itu hatinya apa adanya. Kalau kotor ya ngomong kotor. Tuhan ampuni aku. Pikiranku jorok Tuhan. Ampuni aku. Itulah hidup dalam kesucian. Kita tuh ke dalam kesucian tuh, kita hidup dalam kesucian tuh anugerah loh Bapak Ibu. Tapi apakah kita merespon anugerah ini? Kalau kita mau rendah hati,
Kalau kita mau jujur keadaan kita. Ayat 9, jalan pemulihan. Jika kita mengaku dosa kita, perhatikan, ayat 9 tunjukkan. Jika kita mengaku dosa kita, ini kasih karunia loh Bapak Ibu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku. Ada orang bisa memakai ayat ini, kalau gitu aku melakukan dosa lagi terus aku mengaku. Ayat ini bukan untuk orang itu. Ini ayat untuk orang yang mau hidup benar-benar. Mau hidup benar di hadapan Dia. Ini baru kasih karunia. Seperti ini loh Bapak Ibu. Tadi saya merenung gini. Kalau kita punya perusahaan dan perusahaan itu bergerak dengan cepat sehingga dana yang dia miliki itu tidak cukup untuk perputarannya. Ngerti enggak maksudnya? Dia butuh dana baru. Ini tidak tepat-tepat banget perumpamaan ini, tapi mungkin bisa menjadi gambaran ya. Jadi seorang bos punya perusahaan, perusahaan itu berjalan dengan cepat pertumbuhannya. Sampai suatu ketika dia harus butuh dana segar. Gak cukup dengan dana yang ada untuk bisa lebih laju, lebih cepat lagi. Maka dia minta support dari bank untuk support dananya supaya pertumbuhan lebih cepat lagi. Seperti itu. Tapi ada orang yang pinjam bank bukan untuk itu, tapi untuk hidup foya-foya. Nangkep enggak? Halo? Ayat ini bukan untuk orang yang hidup foya-foya, pinjam bank untuk hidup foya-foya, bukan. Ngerti maksudnya? Kayaknya gak ngerti kayaknya. Paham ya? Seorang bos kalau dia punya perusahaan dan perusahaan bagus sekali perputarannya dan bagus pertumbuhannya, terus dia dananya tidak cukup, dia pinjam bank. Itu untuk support perusahaannya supaya lebih cepat lagi. Nah kalau orang lain yang sebenarnya tidak butuh dana, dia pinjam bank tapi untuk hidup kesenangan dia. Kasih karunia bukan untuk orang itu. Nangkep? Bukan kasih karunia untuk orang yang, wah aku melakukan dosa saya naik, nanti aku minta ampun lagi. Kan Tuhan mengampuni. Ayat ini bukan untuk orang itu. Ayat ini untuk orang yang mau bertumbuh cepat di hadapan Tuhan. Dia butuh kasih karunia ini. Amin. Ngerti gak? Ngerti? Pokoknya ngerti ya. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni. Mengaku itu berkata yang dalam bahasa aslinya homologeo, yang artinya berkata sama dengan Allah tentang dosa. Cara sudut pandang yang sama dengan Allah. Allah setia dan adil karena pengorbanan Kristus. Allah setia dan adil, makanya Dia berikan anaknya. Dan Yesus menyelesaikannya. Kasih Allah. Yesus menerjemahkan kasih Bapa. Dia menyelesaikannya dengan rela hati. Dan tidak mudah. Itu kasih karunia. Pengampunan bukan karena kita layak, tapi karena Yesus sudah membayarnya. Ayat 10, menyangkal dosa dan memutarbalikkan kebenaran. Menyangkal dosa sama dengan memutarbalikkan kebenaran. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita membuat dia menjadi berdusta. Ini hal yang serius, bukan cuma menipu diri, tapi menuduh Allah salah. Firman-Nya berkata semua orang berdosa. Mana ayatnya?
Roma 3 ayat 23, kita buka. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Semua orang berbuat dosa. Kalau kita mengerti kebenarannya, kita adalah manusia berdosa yang diselamatkan. Dan setelah kita diselamatkan, jangan berpikir bahwa keadaan kita masih aman. Kita tetap sampai kapanpun memerlukan Dia. Memerlukan Roh Kudus untuk menuntun kita. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita sesaat lepas saja dari Roh Kudus, kita akan berjalan dengan pikiran kita sendiri. Setiap saat kita harus mengikatkan diri kepada Dia oleh Roh-Nya. Hidup rohani seperti latihan. Perlu kejujuran dan evaluasi rutin. Yang kedua, jangan menyembunyikan dosa. Justru bawa kepada terang. Supaya Dia menerangi kita. Kalau kita ke gereja tiap minggu, tapi kita tidak pernah kita tidak pernah datang kepada terang itu. Loh Pak, memangnya ke gereja tidak datang kepada terang? Bisa saja. Hanya sebatas rutinitas liturgi saja. Karena saya Kristen maka saya ke gereja. Tapi sesungguhnya dia tidak berurusan dengan Tuhan. Karena hanya takut kalau berkatnya hilang kalau tidak ke gereja. Takut tidak diberkati. Tapi tidak pernah memperkarakan keadaan batiniahnya. Tidak akan pernah menyelesaikannya. Sesungguhnya dia bukan Kristen. Kristen itu serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus itu batiniahnya seperti Kristus terhadap Bapaknya. Amin. Jangan menyembunyikan dosa, justru bawa kepada terang. Tuhan bukan menolak orang yang jatuh, perhatikan, tapi yang tidak mau jujur. Tuhan itu bukan menolak orang yang jatuh, tapi yang tidak mau jujur. Tuhan itu menolak orang yang tidak mau jujur. Sulit diajak berjalan dengan Tuhan. Justru kalau kita keadaannya yang tidak sempurna, kita buka di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Bukan ngomong Tuhan suka enggak suka. Tapi memang itu kebenarannya. Makanya orang berbagailah suci hatinya. Dia akan bertemu dengan Allah. Dia akan bisa melihat jalan Allah. Dia akan bisa melihat hati Allah. Satu Yohanes 1 ayat 5-10 mengajarkan hidup dalam terang. Sama dengan hidup jujur di hadapan Allah. Tadi dikatakan pengakuan dosa adalah pintu pemulihan. Allah setia bukan untuk menghukum yang bertobat, tetapi menyucikan. Allah itu kalau kita bertobat bukan mau karena takut dihukum atau kita karena soal hukuman, tidak. Tetapi Tuhan ingin menyucikan kita. Yang sesungguhnya kita tidak bisa menyucikan diri tanpa kasih karunia-Nya, tanpa darah Yesus. Tanpa anugerahnya, nggak bisa. Oleh darahnya kita sucikan. Tapi itu akan terjadi kalau kita jujur di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Tujuan hidup Kristen sama dengan jangan terus hidup dalam dosa.
Tapi kalau jatuh, Yesus adalah pembela dan pengantara kita. Yesus menanggung hukuman kita, membuka jalan pengampunan, pemulihan hubungan dengan Allah. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9 tidak usah dibaca, itu dibersihkan oleh darah Yesus. Itu penyelesaiannya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2, Yesus sebagai pengantar dan pendamai. Matius 5 ayat 8, hati yang murni melihat Allah. Ada kaitannya Bapak Ibu. Kesucian hati sejatinya adalah anugerah karya Allah dalam diri orang yang rindu hidup benar. Yaitu karena darah Yesus menyucikan, karena kita hidup dalam terang, karena kita terus karena kita terus dibersihkan oleh Dia saat kita mengaku dosa. Perhatikan, karena kita terus dibersihkan oleh Dia saat kita mengaku dosa. Suci hati bukan berarti tanpa noda, tapi hati yang selalu dibawa ke terang Tuhan untuk dimurnikan. Itulah kesucian. Kesucian itu bukan mengasingkan diri, tapi datang kepada terang untuk diterangi. Dan Dia yang menyucikan kita. Jika kita datang dengan rendah hati, kita datang dengan Tuhan, ampuni aku. Ini keadaanku yang sesungguhnya. Kalau kita berulang-ulang terus dalam hidup seperti ini, lama-lama kita tidak munafik loh. Mau ngomong bohong itu takut. Amin. Amin. Cukup ya. Kita berdoa.